Hadaki sebagai kepala sekolah. Nah, itu kan pertanyaan pertama. Jadi kita jelaskanlah di situ sesuai dengan yang apa yang kita alami, permasalahan yang kita alami sendiri, gitu kan? Tersebut. Nah, jadi selalu berikutan seperti itu. Jadi kita jelaskan juga seperti apa yang kita lakukan sebenarnya selama kita, tapi jawabnya berbeda dengan yang ada di esai. Ya, jadi begitu selesai mengisi, kan ada kotak-kotaknya itu mengisi esai kan? Ya, jadi setelah selesai isi kotaknya sudah sesuai dengan jumlah karakter yang diinginkan, jumlah kata biasanya ada jumlah. Terus itu jadi modal pelajari lagi karena jawaban Bapak Ibu ketika ditanya pertanyaan yang sama ketika wawancara harusnya kurang lebih sama dengan jawaban apa yang sudah Bapak Ibu tulis di dalam esai. Itu ya. Kalau kita misalnya kita apa ya istilahnya setelah kita sudah lepas dari mengajar apa ya terus sudah pada situ jadi tadi kita pada ya ketika sekolah kami tidak masuk sebagai sekolah penggerak, itu yang pertama. Tahu terlebih dahulu ketimbang ke belakang kita seperti itu. Kemudian yang terkait dengan program sekolah penggerak ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan berbagi kepada teman-teman. Pertama, kami yang SMA, apakah misalnya surat dukungan itu kami kan punya cabang IS. ya Bu ya. Ya, silakan. SMA dulu. Karena Bapak Hadaki sebagai kepala sekolah. Nah, itu kan pertanyaan pertama. Jadi kita jelaskanlah di situ sesuai dengan yang apa yang kita alami, permasalahan yang kita alami sendiri, gitu kan? Tersebut. Nah, jadi selalu berikutan seperti itu. Jadi kita jelaskan juga seperti apa yang kita lakukan sebenarnya selama kita, tapi jawabnya berbeda dengan yang ada di esai. Ya, jadi begitu selesai mengisi, kan ada kotak-kotaknya itu mengisi esai kan? Ya, jadi setelah selesai isi kotaknya sudah sesuai dengan jumlah karakter yang diinginkan, jumlah kata biasanya ada jumlah. Jelaskan terkait acara sosialisasi ini tujuannya untuk apa? Ya, jadi kita dari LPMT dan BP PAUD sebagai PT Kemdikbud hari ini kita sama-sama dengan teman-teman kepala SMA, SMP, SD dan TK sama-sama dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan Konawe juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara termasuk kepala SLB juga karena wewenangnya dinas Dikbud kan dari SMA dan SLB ya. Jadi dalam rangka kita melakukan semacam sosialisasi dan juga coaching klinik terhadap program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak ini program yang sifatnya melibatkan seluruh stakeholder yang sifatnya holistik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi program ini merupakan program transformasi sekolah yang mana sekolah yang betul-betul berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang dimulai dengan penguatan dari SDM-nya dalam rangka mewujudkan pelajar dengan profil Pancasila. Lebih spesifik kegiatannya bagaimana? Ya, jadi PSP ini setelah sosialisasi, maka para kepala-kepala sekolah yang berada di kabupaten sasaran PSP, termasuk Konawe, itu nanti melakukan registrasi di aplikasi PSP. Nah, setelah melakukan registrasi di situ teman-teman KS mengisi kurikulum vitae dan esai dan biodata. Setelah itu disebut dengan seleksi tahap pertama. Nah, setelah itu setelah melalui seleksi tahap pertama itu nanti adalah seleksi tahap kedua yaitu dalam bentuk simulasi mengajar dan wawancara. Nah, hasil dari dua tahap seleksi tadi, simulasi tahap 1 dan tahap 2, itulah yang kemudian akan diplenokan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah daerah untuk kemudian ditetapkan sekolah-sekolah yang menjadi pelaksana program sekolah penggerak. Nah, setelah penetapan itu dimulailah implementasi dari program sekolah penggerak itu di awal tahun ajaran baru yang diawali dengan semacam pelatihan
intensif terhadap komite pembelajaran yang di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru, ada kepala sekolah. Dan setelah itu berjalan dengan banyak intervensi-intervensi, penguatan-penguatan afirmasi, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari UPT Kemdikbud yang ada di provinsi, PMP dan BPPAU, juga dari Dinas Pendidikan melalui pengawas dan unsur-unsur lainnya. Ada berapa peserta nantinya Pak yang akan terpilih sekolah? Sekolah yang akan terpilih jadi Ya, jadi di awal belum ditetapkan berapa nanti jumlah peserta atau pelaksana PSP di Kabupaten Konawe misalnya. Itu belum ditetapkan di awal. Tetapi nanti itu di akhir akan dilihat sebarannya. Contoh misalnya juga dipengaruhi dari jumlah kepala sekolah yang melakukan registrasi. Karena itu memang perlunya ini teman-teman kepala sekolah semuanya kita proaktif sama-sama kita mendaftar ini supaya nanti sekolah-sekolah kita yang mudah-mudahan banyak yang lulus dan pada akhirnya yang ditetapkan sebagai pelaksana di Kabupaten Konawe ini bisa lebih banyak. dampak positifnya Pak dari misalnya kalau ada sekolah di Konawe ini yang menjadi pelaksana penggerak Oh itu iya, banyak sekali. salah satunya Pak? Salah satunya tadi akan mendapatkan pendampingan asimetris, akan mendapatkan penguatan SDM, akan mendapatkan penguatan digitalisasi pembelajaran, kemudian juga akan mendapatkan BOS kinerja. Jadi selain dana BOS regulernya, itu akan diafirmasi juga dengan BOS kinerja. Nah, yang itu ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada teknisnya tersendiri dalam rangka tadi mendukung pelaksanaan dari program sekolah penggerak tadi. Tapi pada akhirnya sebenarnya bermuara kepada seberapa besar semua usaha upaya-upaya tadi itu, pada akhirnya tujuan akhirnya yang ingin kita capai adalah seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa. Jadi bukan kita sudah melakukan apa, tetapi siswa sudah dapat apa nanti pada akhirnya. Itu sebenarnya tujuan cita-cita besar kita. Pak, berawal dari registrasi tadi, gimana yang tidak lulus? Begini, Kan registrasi. iya. Yang tidak lulus dia akan bisa mendaftar registrasi kembali di kesempatan berikutnya. Kan ini ada beberapa angkatan. Sejauh ini sudah angkatan ketiga. Jadi di Sultra ini sudah ada angkatan 1, kabupaten lain yang berjalan, kemudian angkatan 2, 8 kabupaten totalnya, dan angkatan 3 ini termasuk Konawe. Jadi kalau yang belum lulus dia bisa mendaftar di Angkatan berikutnya. Tetapi ada juga kondisi lain. Dia sudah lulus sampai akhir, tetapi pada saat ditetapkan hasil pleno itu ternyata ya istilah sebaran tadi untuk Konawe misalnya terbatas. Yang lulus banyak, maka kan terbatas yang bisa ditetapkan. Nah, yang belum masuk ini sebagai cadangan. Nah, cadangan ini bisa masuk kembali untuk di angkatan berikutnya. Item-item penilaian untuk kelulusan itu Tadi poin-poinnya tadi dari isian esai, kemudian isian CV ya. Di situ ada pengalaman organisasi, pengalaman kerjasama satuan pendidikan yang pendidik. Kemudian dari hasil simulasi dan wawancara, jadi ada simulasi mengajar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.